dari mengetahui ala asraril ibad, rahasia-rahasia hamba-hambanya. Ini hikmah lanjutan dari malam Ahad yang lalu, di mana Allah Ta'ala senantiasa menyatakan bahwa para walinya itu berada di bawah naungan Allah Ta'ala, dan tidak seorang pun yang bisa tahu kepada walinya Allah kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah untuk juga menjadi bagian dari kekasihnya. Jadi orang yang diberi hak oleh Allah untuk tahu kepada para walinya, maka itu artinya orang tersebut dilayakkan oleh Allah Ta'ala untuk juga menjadi bagian dari kekasihnya, seperti itu. Maka dalam makalah ini ada orang yang kadang dia bisa tahu alam malakut. Alam malakut itu ada alam itu ada tiga. Alam mulki. Alam mulki itu ya alam semesta ini yang nyata, yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan. Itu namanya alam mulki, alam nyata. Kemudian di atasnya alam mulki itu ada namanya alam jabarut, alam malakut. Alam malakut itu adalah dimensi gaib, dimensi yang berada di luar jangkauan akal manusia. Jadi kita ke alam malakut ini tidak bisa menggunakan mata atau penglihatan yang berdasarkan penglihatan zahir, dan pemahaman juga berdasarkan pemahaman zahir, itu tidak bisa. Jadi di situ sudah masuk kepada dimensi ruhani, alam malakut itu, di mana di alam malakut inilah Allah Ta'ala menciptakan yang namanya grand design. Rancangan alam semesta itu ada di alam malakut itu. Kemudian di atasnya itu ada namanya alam jabarut, alam di mana Allah menempatkan para kekasihnya yang sangat dekat dengan dia di alam jabarut ini. Nah, di alam jabarut ini Allah Ta'ala menciptakan pengetahuan yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah ma'rifatullah. Para hamba yang mencapai derajat sampai bisa masuk ke dimensi alam jabarut, maka dia berarti berhak dan layak untuk mengetahui ma'rifatullah. Namun dengan makalah atau hikmah yang ini, bahwa kadangkala orang itu bisa sampai faham detail alam jabarut, tapi dia tidak bisa tahu kepada rahasia kekasih-kekasih Allah. Dia tidak bisa tahu kepada hamba-hamba Allah yang ada di depannya bahwa itu adalah kekasihnya. Karena para hamba Allah yang dia angkat, dia ambil sebagai kekasih oleh Allah Ta'ala, itu akan dipingit. Jadi tidak semua orang yang bisa memahaminya dan mengetahuinya, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahu kepada dimensi-dimensi gaib, tahu kepada dimensi ruhani itu sebenarnya bukan tujuan. Jadi bukan tujuan bahwa kalau saya mengamalkan sesuatu sampai bisa tahu. Yang paling menarik untuk kelas awam, kelas masyarakat umum itu, yaitu berbicara tentang prediksi nasib. Wah, itu paling menarik. Oh, nanti jenengan akan seperti ini. Wah, itu jelas keramat kalau orang bisa nebak masa depan orang. Contoh misalkan
Kita bilang 10 tahun yang akan datang sampean akan seperti ini, atau 5 tahun, dan semuanya nggak ada yang meleset misalkan. Kalau dia bisa masuk ke dimensi itu, maka itu bukanlah tujuan. Kenapa? Karena kata beliau di wahajaba angkal istisyraf ala asraril ibad rahmatun bika li'annaka, karena sebenarnya Allah Ta'ala itu menutup rahasia atau menyembunyikan rahasia-rahasia hambanya itu sebagai rahmat kepadamu, li'annaka qatahu bidzalika an syuhudil malakut, karena engkau terhijab oleh dimensi alam malakut atau menyaksikan alam malakut. Fala ibrata 'indal muhaqqiqin bi mukashafati asrarul ibad faqad takunu 'uquba fi haqqi sahibiha kama ya'ti. Karena sebenarnya tahu kepada rahasia alam malakut itu bukan jaminan bahwa dia adalah orang baik. Gitu. Jadi bukan jaminan bahwa dia adalah orang yang baik seperti itu. Mengapa? Karena wa ma kana khafiyan fi 'alamil ghaib dhahara fi 'alami syahada, faman nadhara ila hissil asya'i dhahira sammahu mulkan wa yusamma aidan 'alamul hikmah wa 'alamul ashbah. Jadi ini tadi bahwa kalau hanya tahu kepada alam malakut saja, tahu kepada jin, tahu berbagai macam jenis makhluk-makhluk yang berada di alam maya, ya dukun pun bisa gitu. Jadi tahu kepada dimensi gaib itu jadi bukan hanya seorang wali. Jadi para kahin kata beliau dan para ahli sihir, tukang sihir itu bisa. Buktinya tukang sihir itu bisa menggunakan media atau dimensi jin atau makhluk yang bernama jin itu untuk menjadi penghantar dari tali bukhul yang dia kirimkan. Berarti dia bisa memerintahkan jin, bisa mengendalikan jin kalau demikian. Maka wa man nadhara ila kathifil ladzi dakhala at-takwin wa ra'ahu musyaghilan bi nafsihi qa'iman bi qudratillah sumya fi haqqihi mulkan wa huwa li ahli al-hijab. Jadi alam, jadi kita bahas detail alam ini dulu. Alam itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Yang bersifat zahir ya alam mulkih tadi, yang banyak sebenarnya pengertian-pengertiannya dan definisi-definisinya, yaitu alam semesta ini. Dan kita selama ini menggunakan akal untuk memahami alam yang bersifat zahir saja. Jadi yang kita pahami ini ya alam yang bisa kita lihat. Kita tidak mungkin bisa memahami alam yang tidak bisa kita lihat jika kita masih menggunakan penglihatan panca indera, yaitu mata. Maka mata ini tidak bisa tembus ke alam jin. Mata yang kita miliki ini tidak bisa tembus ke alam jin. Kenapa? Karena memang kemampuan dia terbatas kepada semua yang bersifat tampak dan nyata. Wa man nadhar ila asraril ma'ani al-qa'imati bil awani wa hiya asrarid dzat al-qa'imah bi anwari sifat sammahu malakutan. Kalau ada orang yang memperhatikan kepada rahasia-rahasia dari setiap makna dari alam yang ada ini, contoh badan saya misalkan, atau mungkin musola atau apalah yang tampak di hadapan kita ini, wahia asrarudz dzatil qa'imah, dan dia bisa menyaksikan bahwa semuanya itu ada rahasia-rahasia zat yang kemudian bisa tampak, bisa kelihatan bi anwari sifat, dengan cahaya-cahaya sifatnya, sammahu malakuta. Jadi badan kita ini yang nyampak dan nyata ini adalah dimensi zahirnya, mulkannya atau alam mulkinya badan ini. Tetapi sebenarnya badan ini punya dimensi asraril ma'ani,
punya dimensi rahasia bagaimana badan kita ini bisa tampak, bisa nyata, bisa kelihatan. Itu yang menopang apa? Yang menjadi unsur di dalamnya itu apa? Maka sebenarnya yang menggerakkan tangan saya ini misalkan, atau yang menggerakkan lisan ini untuk berbicara, itu dimensi yang mana? Maka itu sudah masuk kepada dimensi ruhani. Jadi alam malakut itu sebenarnya adalah alam di mana rahasia-rahasia daripada setiap zat alam semesta ini terbuka dan terpampang di hadapan kita. Jadi kalau kita melihat sapi misalkan, yang kita lihat bukan sapinya, tetapi adalah zat atau cahaya yang membuat sapi itu ada dan kelihatan serta tampak. Karena sebenarnya seluruh alam semesta ini tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Makanya dalam kalimat tauhid itu la wujudah illallah, enggak ada sesuatu yang wujud kecuali Allah Ta'ala. Karena selain daripada Allah itu hanya penampakan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memiliki nama atau sifat Al-Khaliq yang maha mencipta, atau Allah memiliki sifat kudrah, sifat mampu dan sifat iradah. Bagaimana Allah bisa dipahami bahwa dia memiliki sifat kudrah ketika dia tidak melakukan apa-apa, ketika dia hanya diam, tidak berbuat apa-apa? Maka tidak akan tampil, tidak akan kelihatan kudrahnya. Nah, untuk kelihatan kudrahnya kemudian Allah itu mencipta. Jadi Allah itu kemudian menciptakan makhluk, dan makhluk-makhluk inilah yang kemudian tampak di hadapan kita, dan kita kemudian terpana, terheran-heran dengan makhluk itu sendiri. Jadi ketika kita melihat benda, contoh kita melihat sepeda motor yang bisa hidup dan dinyalakan dan sebagainya, kita asik dengan sepeda motornya, kita tidak asik memikirkan gimana ya profesornya nyiptakan ini gitu loh. Kok kemudian bisa kelihatan manis, aerodinamik banget misalkan. Kita tidak ingat kepada siapa yang menciptakan, tapi kita ingatnya adalah kepada sepeda motor yang bagus itu. Atau ketika lihat apa saja, semua benda itu ya kita fokus kepada bendanya. Hal ini terjadi karena kita berada di alam mulki, kita berada di dimensi nyata. Maka yang nyata itulah yang menyibukkan pikiran kita seperti itu.